Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam Idarwanto Hikmatologi, rangkaian upaya terus-menerus untuk melembut cerdaskan hati nurani sehingga kian dewasa di dalam berbangsa bernegara, termasuk di dalamnya penyanggah utamanya yakni dalam beragama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode 194 kita telah melontarkan kajian trio negarawan istimewa milik bangsa. Dan kali ini kami akan melanjutkan perjalanan dan sikap trio negarawan tersebut, tentu dalam nuansa yang berbeda. Namun, tetap kali ini masih dalam tema tersenyum pada bagian yang ketujuh. Syair yang ke-12.541. Tersenyum. Senyum Soekarno teristimewa menggagas sistem golongan karya. Senyum Soeharto teristimewa menetapkan asas tunggal Pancasila. Senyum Abdurrahman Wahid teristimewa politik kebangsaan Indonesia. 3 pemimpin layak dihidupkan terus karya besarnya. Senyum teristimewa trio presiden belum tuntas diijawantahkannya. Trio presiden yang memutus tetapkan langkah teristimewa. Kesatria bangsa mundur untuk dilestarikan akhlak termulianya. 12 Desember 2020. Pemirsa yang tercinta, mengapa kami beri tema senyum? Karena di antara ide besar yang digagas sekaligus sebagian telah diijawantahkan oleh Soekarno, Soeharto maupun Abdurrahman Wahid, dimulai dari tersenyum. Tidak dimulai dengan sakit hati, tidak dimulai untuk mempertahankan kekuasaan, tidak dimulai dengan memperebutkan kekuasaan. Karena itu, senyum politik, senyum kenegarawanan dari 3 pemimpin yang istimewa ini patut untuk kita jadikan pembelajaran di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Senyum Soekarno teristimewa menggagas sistem golongan karya. Bung Karno sangat tahu bahwa kepartaian di dunia ini sejak abad 14 didasari oleh sakit hati. Sedangkan Soekarno menggagas golongan karya ini berdasarkan pada pembelajaran sistem politik dunia, sekaligus yang diijawantahkan dalam sistem multi partai di Indonesia. Karena itu, dengan 7 golongan fungsional atau 7 golongan karya, diharapkan Indonesia cukup dengan 7 bendera partai politik, jika memang harus disebut partai politik, untuk mewakili
aspirasi seluruh bangsa tidak didasarkan pada kepentingan, namun didasarkan pada profesi, kesalehan dalam bahasa santri, kesalehan di dalam bidang pertanian, perdagangan, guru, hingga kesalehan di dalam militer, polisi, dan aparatur sipil negara jika sekarang diejawantahkan. Dan ini harus ada political will, kemauan politik dari seluruh anak bangsa, tidak saja pemerintah dan anggota legislatif, untuk mewujudkan sistem politik paripurna berbasis golongan karya. Bukan golongan karya partai politik yang ada sekarang, tidak, yang campur aduk antara berbagai profesi, tidak demikian. Tapi golongan karya di mana masing-masing profesi memegang satu bendera sesuai dengan profesinya. Sedangkan Senyum Soeharto teristimewa menetapkan asas tunggal Pancasila. Mengapa ini terjadi dan didukung oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan seterusnya pada tahun 83-an? Karena seorang Pak Harto juga belajar dari sistem ideologi dunia, di mana jika suatu bangsa dan negara dibiarkan sistem ideologi berpacu padu dalam memperebutkan tahta atau kekuasaan, maka nyaris dipastikan silang sengketa justru tidak pernah berkesudahan. Karena itulah seyogyanya dan menjadi kewajiban mestinya karena dasar negara, maka asas tunggal Pancasila adalah niscaya bagi bangsa ini. Supaya apa? Supaya pembangunan berkelanjutan ini tidak jalan di tempat hanya silang sengketa masalah ideologi. Ideologi sudah harus disudahi dengan Pancasila, karena Pancasila itu adalah dasar negara. Karena dasar, karena fondasi, maka pantang bagi siapapun untuk mempertanyakan, mempermasalahkan, apalagi berhasrat, bersahwat ingin menggantikan Pancasila. Abdurrahman Wahid teristimewa menampilkan politik kebangsaan Indonesia. Pluralitas menjadi sokok guru dari pola kepemimpinan seorang Abdurrahman Wahid, meskipun dalam jangka yang sangat pendek. Namun, kenapa kami tampilkan? Karena sejak muda seorang Gus Dur sudah menanamkan, sudah mendidik anak bangsa ini untuk saling mencintai di atas Kebhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah tidak waktunya kita mempertanyakan asal-usul suku bangsa kita, tetapi siapapun yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia tetap harus mendapatkan perlakuan sama di dalam keadilan sosial yang bijaksana sesuai dengan asas Pancasila. 3 pemimpin layak dihidupkan terus karya besarnya. Mengapa? Karena memang karya besar itu insya Allah akan mampu menopang pembangunan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Senyum teristimewa trio presiden belum tuntas diejawantahkan. Jadi itu adalah proses. Golongan karya sebagai sistem politik proses, asas tunggal Pancasila adalah satu proses, dan politik kebangsaan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika itu juga proses yang tidak pernah berkesudahan. Trio presiden yang memutus
tetapkan langkah istimewa patut untuk kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih dari itu, trio presiden yang kita miliki adalah kesatria bangsa yang mundur di masa jabatannya untuk dilestarikan akhlak termulianya. Tidak berlebihan. Di atas kekurangan beliau bertiga masing-masing. Akhlak termulia beliau sampai akhir hayatnya. Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid adalah orang-orang mukmin yang sangat loyal pada Pancasila dan yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.